Selamat datang di Agus Pajak, tempat Anda belajar pajak. Ini merupakan peraturan perpajakan terbaru tentang pajak penghasilan. Video kali ini tentang perlakukan pajak penghasilan atas imbalan natura dan imbalan kenikmatan bagian kedua. Di bagian kedua ini, kita mulai dari pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023. Pasal 6 mengatur tentang imbalan natura dan imbalan kenikmatan yang harus disediakan. Ingat, kata kuncinya harus. Siapa yang mengharuskan? Yang mengharuskan atau menyuruh menyediakan adalah pemerintah melalui lembaga atau kementerian yang mengatur tentang hal itu. Contoh, Kementerian Kesehatan mengharuskan dokter menggunakan pakaian putih, perawat berseragam tertentu agar mudah kenali oleh pasien dan keluarga pasien, dan seterusnya. Atau seperti seragam Satpam yang ditentukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dulu, Satpam menggunakan baju putih dan celana gelap, diganti dengan baju coklat mirip seragam polisi, dan sekarang baju dengan warna krem. Artinya, keharusan bisa berasal dari kementerian atau lembaga. Penjelasan PP 55 menyebutkan, kementerian atau lembaga yang diberikan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menetapkan standar keamanan, kesehatan, dan atau keselamatan kerja, antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja. Natura dan atau kenikmatan tersebut meliputi pakaian seragam, peralatan untuk keselamatan kerja, sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya, dan atau natura dan kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional. Sesuai disebut bencana nasional jika Presiden dengan ketetapannya menetapkan sesuai tersebut sebagai bencana nasional. Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 mengatur tentang jenis dan atau batasan tertentu. Ini merupakan bagian yang paling banyak bahas di grup-grup WhatsApp dan berita perpajakan. Kenapa menjadi menarik? Pasal ini mengatur kriteria imbalan natura dan imbalan kenikmatan yang bukan penghasilan bagi penerimanya tetap biaya bagi pemberinya. Pasal 7 merupakan negative list. Maksudnya, bahwa yang bukan penghasilan hanya sebatas yang diatur di pasal 7 dan lampiran PMK 66 yang akan kita bahas. Jika natura dan kenikmatan masuk kriteria negative list, maka bukan penghasilan bagi penerimanya dan bukan objek PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. Negative list pertama. Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek. Bingkisan keagamaan tidak ada batasan nilainya, sepanjang berbentuk makan minum, dan diterima oleh pegawai. Negative list kedua. Bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan. Syarat bingkisan agar bukan menjadi penghasilan bagi penerimanya yaitu 1. Diterima atau diperoleh pegawai, dan 2. Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar 3 juta rupiah per pegawai per tahun pajak. Contoh bingkisan semacam ini yaitu bingkisan ulang tahun pegawai, bingkisan ulang tahun perusahaan, dan termasuk karangan bunga. Negative list ketiga yaitu peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan antara lain komputer, laptop, atau ponsel beserta penunjangnya seperti pulsa dan sambungan internet. Sebelum adanya PMK 66 ini, pengeluaran untuk ponsel beserta penunjangnya seperti pulsa dan sambungan internet, harus dikoreksi positif 50%. Dengan PMK 66 ini, biaya tersebut boleh dibiayakan 100%. Batasan negatif list ketiga yaitu 1. Diterima atau diperoleh pegawai, dan 2. Menunjang pekerjaan pegawai. Tapi ada konsekuensi dari sisi perusahaan, yaitu perusahaan memotong PPh pasal 21. Negatif list keempat yaitu fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja. Dengan batasan 1. Diterima atau diperoleh seluruh pegawai, dan
2. Diberikan dalam rangka penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, atau pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tentang kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja lebih detail bisa dilihat di Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019. Di situ diatur jenis penyakit dan penyebabnya yang disebut penyakit akibat kerja. Untuk hal ini dokter pasti lebih tahu. Negatif list kelima yaitu fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang dan atau olahraga otomotif. Dengan batasan 1. Diterima atau diperoleh pegawai, dan 2. Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar Rp1.500.000 per pegawai per tahun pajak. Artinya, fasilitas yang memiliki nilai di atas Rp1.500.000 akan dikenakan PPh Pasal 21, dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Negatif list ke-6. Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal, yaitu dimanfaatkan bersama-sama, antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak. Negatif list ke-6 memiliki batasan diterima atau diperoleh pegawai. Ini berarti bahwa mes hanya untuk pegawai, asrama disediakan perusahaan hanya untuk pegawai, begitu juga dengan pondokan dan barak. Negatif list ke-7 yaitu fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan, secara individual, antara lain apartemen atau rumah tapak. Batasannya 1. Diterima atau diperoleh pegawai, dan 2. Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar Rp2.000.000 per pegawai per bulan. Artinya, sewa apartemen per bulan yang bukan penghasilan maksimal 2 juta saja. Jika perusahaan membayarkan apartemen untuk pegawai sebesar Rp3 juta, maka lebihnya sebesar 1 juta merupakan objek PPh Pasal 21. Negatif list ke-8 yaitu fasilitas kendaraan dari pemberi kerja. Dengan batasan diterima atau diperoleh pegawai yang 1. Tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja, dan 2. Memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan Rp100 juta per pegawai per tahun pajak dari pemberi kerja. Perhatikan di sini, rata-rata penghasilan bukan di tahun yang bersangkutan tetapi dalam 12 bulan terakhir. Apa artinya? Perusahaan bagian HRD harus menghitung 12 bulan terakhir setiap bulan. Apakah dalam 12 bulan terakhir penghasilan bruto, baik gaji, ditambah tunjangan, ditambah imbalan natura, dan imbalan kenikmatan sudah melebihi 100 juta atau belum? Jika sudah, maka menjadi objek PPh Pasal 21. Ini salah satu bagian paling merepotkan bagi perusahaan dari PMK 66 ini. Namun, jika penerima fasilitas kendaraan merupakan pemegang saham, atau pemodal, maka tidak perlu lagi dihitung rata-rata penghasilan bruto. Semuanya menjadi objek PPh Pasal 21 dan penghasilan bagi penerimanya. Jika perusahaan mau berhemat pajak, pemodal bisa minta kendaraan dicatat sebagai dividen, atau PRIV. Jika dicatat sebagai dividen, maka bagi perusahaan tidak ada kewajiban memotong, dan tarif pajak penghasilan bagi si pemodal hanya 10% saja. Bandingkan dengan PPh Pasal 21 yang bisa sampai 35%. Negatif list ke-9 yaitu fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK yang ditanggung pemberi kerja. Dengan batasan diterima atau diperoleh pegawai. Ketentuan ini sudah lama berlaku di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Negatif list ke-10 yaitu fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel, atau pura. Dengan batasan diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan. PMK 66 ini merupakan penegasan bahwa fasilitas peribadatan yang dibiayai oleh perusahaan boleh dibiayakan. Sekitar tahun 2011, penulis skrip ini pernah menjadi tim review hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat P2. Tim pemeriksa meminta, dalam tanda kutip, kesepakatan, apakah sumbangan untuk masjid boleh dibiayakan.
Waktu itu sumbangannya untuk masjid kantor pusat pajak. Dan, setelah diskusi, hasilnya tetap dikoreksi positif. Sekarang, pemeriksa pajak tidak perlu ragu lagi untuk mengakui sebagai biaya atas pengeluaran untuk tempat peribadatan. Negatif list ke-11 yaitu seluruh natura dan atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022. Dengan batasan diterima atau diperoleh pegawai atau pemberi jasa. Untuk negatif list terakhir, saya kira sudah jelas. Berikutnya adalah contoh penghitungan batasan nilai bingkisan. Contoh ini ada di lampiran PMK 66. Ini merupakan negatif list kedua, yaitu batasan nilai 3 juta rupiah. Perhatikan kolom D, atau 4, yaitu batasan nilai bingkisan yang dikecualikan. Jadi nilai 3 juta rupiah merupakan pengurang. Dalam rumus penghitungan PPh pasal 21, sekali lagi penghitungannya saja, mirip, atau berfungsi seperti TPKP. Ini merupakan contoh penghitungan fasilitas kendaraan. Perhatikan, silakan di-pause, bagaimana menghitung rata-rata penghasilan bruto 12 bulan terakhir. Cukup merepotkan bukan? Contoh ini juga ada di lampiran PMK 66. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Video ini dibuat oleh Raden Agus Suparman, blogger perpajakan sejak 2007. Dan PNS DJP sejak 1995 sampai 2022. Mei tahun 2023. Raden Agus Suparman mendirikan PT Botax Consulting Indonesia, bersama dengan Ferdian Andrianto, praktisi pajak sejak 2001 dan memiliki izin konsultan pajak B, serta dengan Andri Dermawanto, praktisi pajak sejak 2008 dan memiliki izin konsultan pajak C. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.